Lu pernah mikir nggak sih kenapa hewan liar, misalnya ular kobra gede, babi hutan, atau bahkan monyet ekor panjang, tiba-tiba nongol di komplek perumahan, di tengah kota yang bising, seolah-olah mereka lagi nyasar dari kebun binatang yang pintunya lupa dikunci? Jawaban spontan kita, orang awam pasti bilang, mereka lapar, atau habitatnya digusur, maka nyari makan. Well, fakta yang mau gue bongkar di channel Faktanya Fakta kali ini, itu lebih gila dan lebih kompleks dari sekedar urusan perut kosong. Kalau cuma urusan lapar, kenapa mereka nggak sekalian aja pindah ke kandang ayam tetangga yang paling gampang? Kenapa mereka malah berani masuk ke jantung peradaban manusia? Area yang jelas-jelas asing dan berbahaya buat mereka. Ini bukan cuma tentang ketersediaan makanan di hutan yang menurun, tapi ini adalah kisah tentang perang real estate tanpa senjata, di mana hewan liar ini, percaya atau enggak, sebenarnya nggak nyasar. Mereka tahu persis kemana mereka pergi. Mereka mengikuti peta yang sudah ada di DNA mereka. Hanya saja, peta itu sekarang sudah berubah jadi jalan tol atau komplek ruko. Puluhan tahun yang lalu, kalau kita dengar ada harimau masuk desa, itu dianggap sebagai tragedi atau serangan musiman. Tapi sekarang, babi hutan masuk Jakarta, ular kobra bersarang di got rumah, atau kera yang mencuri makanan dari pasar, itu sudah jadi headline rutin. Frekuensinya meningkat drastis. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem ekologi yang sedang kolaps dan dipaksa untuk berinteraksi langsung dengan sistem sosial manusia. Kita sering menyalahkan si hewan, menganggap mereka sebagai hama yang menginvasi. Padahal, kitalah yang secara harfiah sudah memindahkan pagar rumah kita jauh ke dalam ruang tamu mereka. Bayangkan kayak gini, dulu ada batas jelas antara hutan dan desa. Semacam zona netral, kayak warung kopi perbatasan tempat interaksi boleh terjadi tapi intensitasnya rendah. Sekarang, zona netral itu sudah hilang. Hutan kita babat, kita tanam sawit, kita bikin jalan, kita bangun villa. Batas itu terhapus. Bagi si hewan, yang terjadi bukan invasi, tapi reklamasi. Mereka kembali ke jalur yang menurut memori kolektif mereka adalah jalur yang aman, jalur makanan atau jalur migrasi. Jadi, 5 fakta gila yang akan kita bahas ini akan membalikan pemahaman lu tentang fenomena ini. Kita akan bahas bagaimana perubahan iklim bisa memaksa mereka jadi pengungsi, bagaimana rantai makanan di hutan bisa rusak bahkan tanpa hutannya ditebang. Bagaimana si hewan liar ini belajar beradaptasi dan menganggap sampah kita lebih worth it daripada berburu, dan yang paling penting, bagaimana kita sendiri yang sudah merusak jalan tol rahasia para satwa yang sudah mereka gunakan ribuan tahun. Siap-siap, karena setelah ini, lu akan melihat kemunculan hewan liar di kota bukan lagi sebagai insiden, tapi sebagai gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Ini bukan dokumenter biasa yang cuma ngasih list. Kita akan bedah sampai ke akar-akarnya. Kenapa, bagaimana, dan apa dampaknya buat kita semua. Mari kita mulai. Fakta gila 1. Fragmentasi habitat bukan cuma menggusur, tapi membuat mereka stres dan terisolasi. Kebanyakan dari kita mikir, kalau hutan digusur, hewan langsung kabur dan mencari hutan baru. Itu benar, tapi hanya setengahnya. Fakta gila yang pertama adalah, fragmentasi habitat tidak cuma menghilangkan rumah, tapi juga merusak psikologis dan genetika mereka secara permanen. Dan ini yang memaksa mereka melakukan aksi nekat, yaitu masuk ke pemukiman kita. Bayangkan gini, lo tinggal di rumah yang sangat besar, warisan keluarga. Tiba-tiba ada pengembang datang. Dia nggak gusur seluruh rumah lo, tapi dia bangun tembok beton di tengah-tengah ruang tamu lo, di dapur dan di kamar lo. Jadi lo masih punya sisa rumah, tapi lo nggak bisa lagi ke kamar mandi tanpa manjat tembok. Dan lo nggak bisa lagi ke dapur tanpa muter jauh lewat luar. Itulah yang disebut fragmentasi habitat. Hutannya masih ada, tapi sudah terpotong-potong, terisolasi oleh jalan, perkebunan, atau tambang. Dampak paling parah dari fragmentasi ini disebut edge effect. Di area hutan yang besar, ada area inti yang benar-benar gelap, lembab, dan aman. Ini kamar tidur utama si satwa. Ketika hutan dipotong, area inti ini berkurang drastis, digantikan oleh area pinggir. Area pinggir ini kering, lebih berisik, dan paling dekat dengan aktivitas manusia. Satwa seperti harimau atau orangutan itu butuh ketenangan dan core area yang luas. Ketika habitatnya menyusut jadi hanya area pinggir, mereka akan mengalami stres kronis. Stres ini bukan cuma bikin mereka bad mood, tapi juga mengubah perilaku. Hewan yang stres lebih agresif, lebih beresiko mencari makan di tempat terbuka, dan yang paling penting, mereka dipaksa untuk beresiko. Misalnya, seekor monyet jantan muda yang mencari wilayah baru. Secara naluriah, dia akan berjalan lurus menyusuri hutan. Tapi kalau jalannya terputus jalan tol, dia punya 2 pilihan, balik lagi atau mencoba menyeberang jalan tol.
Karena tekanan untuk survival, pilihan kedua seringkali diambil, dan akhirnya mereka muncul di sisi lain jalan tol yang mungkin sudah berupa perumahan. Mereka tidak nyasar, mereka mencoba menembus blokade. Ambil contoh gajah Sumatera. Gajah itu punya memori luar biasa. Mereka menggunakan jalur migrasi yang sama selama ratusan tahun, diturunkan dari induk ke anak. Jalur ini adalah jalan tol mereka, digunakan untuk mencari makanan musiman, air, dan pasangan. Saat jalur migrasi ini diubah jadi perkebunan kelapa sawit atau area transmigrasi, bagi si gajah itu tetap jalur mereka. Ketika mereka tiba, dan ternyata jalurnya sudah jadi rumah penduduk, mereka tidak mengerti konsep kepemilikan pribadi kita. Bagi mereka, ada makanan aneh yang tumbuh di jalur mereka, dan ada batu bergerak besar di jalan yang mereka gunakan. Konflik pun tak terhindarkan. Mereka masuk pemukiman bukan karena lapar sesaat, tapi karena mereka terjebak dalam memori geografi yang sudah tidak relevan lagi. Lebih jauh lagi, fragmentasi juga menyebabkan masalah inbreeding atau perkawinan sedarah. Ketika populasi monyet di satu petak hutan terisolasi dari petak hutan lainnya, mereka hanya bisa kawin dengan kerabat terdekat. Lama-kelamaan ini melemahkan genetik mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Populasi yang lemah dan sakit cenderung lebih putus asa dan nekat dalam mencari sumber daya. Mereka akan lebih berani menjelajah ke pinggiran, ke area manusia, demi mencari apapun yang bisa menambah peluang hidup mereka. Jadi, ketika kita melihat monyet kurus dan sakit masuk ke pasar, itu bukan sekedar lapar, tapi itu adalah tanda keputusasaan genetik akibat ulah kita memotong-motong hutan mereka. Intinya, fakta pertama ini mengajarkan kita bahwa hewan yang masuk pemukiman adalah korban dari penataan ruang yang buruk. Mereka tidak lagi punya ruang bernapas, mereka dipaksa hidup di zona bahaya, mereka stres karena kehilangan jalur navigasi tradisional mereka, dan mereka terancam punah karena genetik yang melemah. Mereka datang ke kita bukan sebagai tamu tak diundang, tapi sebagai pengungsi yang terpaksa menyeberangi perbatasan yang kita bangun. Fakta gila 2, perubahan iklim global mendorong mereka menjadi pengungsi ekologi. Lo mungkin mikir, apa urusannya suhu Jakarta naik 1 derajat dengan monyet di Bogor masuk rumah warga? Jawabannya, ada urusan besar. Fakta gila kedua adalah, hewan liar masuk pemukiman warga bukan karena lapar, tapi karena mereka kabur dari bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Mereka adalah pengungsi ekologi. Coba bayangin, siklus cuaca normal di Indonesia. Ada musim hujan yang subur, ada musim kemarau yang wajar. Hewan liar sudah beradaptasi dengan siklus ini selama ribuan tahun. Nah, sekarang, akibat perubahan iklim, siklus ini jadi kacau balau. Fenomena El Niño menyebabkan kekeringan yang sangat panjang dan ekstrim, sementara La Niña menyebabkan curah hujan yang berlebihan dan banjir bandang. Kedua kondisi ekstrim ini adalah pemicu utama kenapa satwa liar meninggalkan rumahnya. Ambil kasus kekeringan ekstrim dulu. Ketika kemarau sangat panjang, sumber daya air di hutan menghilang. Sungai kering, mata air mengecil. Hewan liar besar seperti babi hutan, rusa, atau bahkan tapir yang butuh air minum dalam jumlah besar akan dipaksa bergerak. Kemana mereka bergerak? Ke sumber air yang paling dekat dan paling stabil, pemukiman manusia. Sumur, selokan yang masih mengalir, atau bahkan kubangan air sisa di area konstruksi. Mereka tidak mencari makanan, mereka mencari hidrasi dan tempat berlindung. Otomatis, ketika mereka mencari air di pemukiman, ada potensi konflik yang besar. Mereka terpaksa menyeberang jalan dan sawah, dan akhirnya terlihat nyasar di tengah komplek. Contoh yang paling dramatis adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu parah saat El Niño. Ketika hutan terbakar, bukan hanya rumah si satwa yang hilang, tapi mereka juga terancam mati karena asap dan panas. Mereka nggak punya alat pemadam kebakaran. Reaksi naluriah mereka adalah lari secepat mungkin menjauhi api. Arah lari yang paling aman adalah menjauhi sumber kebakaran, yang seringkali secara tragis adalah menuju arah pemukiman yang memiliki lahan lebih terbuka atau sungai besar. Mereka masuk ke desa bukan karena ingin menyerang, tapi karena mereka panik dan mencari pertolongan dari bencana api. Kisah orang utan yang kebingungan di tengah perkebunan sawit yang terbakar adalah bukti nyata bahwa mereka adalah pengungsi perang iklim. Sebaliknya, saat musim hujan ekstrim dan banjir bandang melanda, banjir ini menghancurkan sarang dan tempat tinggal satwa yang tinggal di dataran rendah atau tepi sungai, terutama reptil dan mamalia kecil. Populasi tikus, misalnya, akan melonjak naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan di mana tempat yang paling tinggi dan paling kering? Plafon rumah kita, atau area atap dan loteng. Begitu pula dengan ular, terutama ular kobra dan ular piton. Banjir memaksa mereka keluar dari liang persembunyian di tanah. Mereka mencari tempat kering yang hangat. Kebetulan, lantai rumah, got yang kering, atau tumpukan barang bekas di rumah kita menyediakan tempat yang ideal. Jadi, ketika ada wabah ular di pemukiman setelah banjir, itu bukan karena mereka menginvasi, tapi karena mereka sedang mencari tempat berlindung dari air bah. Mereka adalah korban, sama seperti kita saat rumah kebanjiran. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan liar berbagi takdir yang sama di bawah tekanan perubahan iklim. Kita merusak iklim global, dan dampaknya memaksa hewan-hewan ini untuk mencari perlindungan di tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi. Ini jauh melampaui masalah lapar.
Ini adalah masalah survival spesies di tengah krisis iklim yang semakin nyata. Mereka datang karena terpaksa oleh kondisi lingkungan yang tidak lagi bisa mereka toleransi. Kondisi yang sebagian besar kita ciptakan sendiri. Ini adalah dampak domino. Peningkatan suhu memicu kekeringan. Kekeringan memicu kebakaran. Kebakaran mendorong satwa lari ke pemukiman. Sederhananya, ini adalah efek rumah kaca yang memaksa hewan liar pindah ke rumah kaca kita. Fakta gila 3, rantai makanan di hutan kita sudah rusak permanen. Oke, kita sudah bahas rumah yang dipotong-potong dan cuaca yang ekstrim. Sekarang kita masuk ke fakta gila ketiga, yang paling sering disalahpahami. Hewan liar masuk pemukiman bukan karena tidak ada makanan di hutan, tapi karena keseimbangan rantai makanan di hutan itu sendiri sudah rusak total. Ibaratnya warung kopi langganan lo tetap buka, tapi semua menu Indomie kesukaan lo sudah habis diborong pesaing. Jadi lo harus pindah cari warung kopi baru. Dalam ekosistem hutan yang sehat, populasi mangsa dan predator berada dalam keseimbangan dinamis. Kalau makanan utama si macan, misalnya yaitu babi hutan, populasinya stabil, maka si macan gak akan repot-repot keluar dari hutan. Masalahnya, kita manusia sudah merusak keseimbangan ini dari dua arah. Arah pertama, perburuan dan penyakit yang menghantam mangsa utama. Di banyak wilayah, perburuan liar tidak hanya menargetkan predator, tapi juga menargetkan mangsa utama predator. Ketika populasi rusa dan babi hutan anjlok karena diburu atau karena wabah penyakit yang dipicu oleh interaksi dengan ternak manusia, secara otomatis, macan tutul atau harimau akan kekurangan pasokan makanan utama mereka. Mereka harus mencari sumber protein alternatif. Dan di mana sumber protein alternatif yang paling gampang diakses? Hewan ternak dan hewan peliharaan di desa atau pinggiran hutan. Kisahnya sering terjadi di Jawa Barat. Macan tutul Jawa yang populasinya kecil mulai terekam kamera memakan anjing atau kambing warga. Warga pun heboh dan bilang si macan kelaparan. Padahal bagi si macan, dia tidak kelaparan dalam arti tidak makan, tapi dia kehilangan mangsa yang seharusnya. Kambing atau anjing itu adalah pengganti yang paling mudah karena mereka tidak lari secepat mangsa alami dan terikat di kandang. Si macan tidak sengaja nyasar, dia mengikuti logika dari rantai makanan yang sudah kita kacaukan. Dia mencari alternatif di lokasi yang paling efisien, yaitu pemukiman kita. Arah kedua, penggunaan pestisida dan monokultur yang merusak basis rantai makanan. Ini bagian yang lebih halus dan sering terabaikan. Banyak petani di pinggiran hutan menggunakan pestisida untuk membasmi hama tanaman. Pestisida ini, selain membunuh serangga hama, juga membunuh serangga dan hewan kecil lain yang menjadi makanan dasar bagi hewan-hewan yang lebih kecil, seperti burung, kadal, dan mamalia kecil. Kalau basis rantai makanan musnah, maka populasi hewan yang memakannya akan menurun. Penurunan populasi ini lalu mempengaruhi hewan yang lebih besar, dan seterusnya. Contoh paling jelas adalah kasus ular yang masuk pemukiman. Kita tahu, ular memakan tikus. Tikus di hutan mungkin populasinya tertekan karena hilangnya sumber makanan alami mereka atau karena predasi yang tinggi. Tapi, tikus di kota melimpah ruah. Kenapa? Karena sampah kita, dan karena mereka bisa bersembunyi dengan aman di got dan atap. Bagi ular, populasi tikus di pemukiman adalah buffet gratis yang tak terbatas. Jauh lebih gampang dan lebih menguntungkan daripada mencari makanan di hutan yang rantai makanannya sudah rusak oleh pestisida. Jadi, si ular ini bukan nyasar, tapi dia pindah lokasi kerja karena prospek di kota jauh lebih menjanjikan daripada di hutan. Intinya, kita harus berhenti melihat hewan liar sebagai entitas tunggal yang hanya butuh makan. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang rapuh. Ketika kita mencabut satu elemen dari rantai makanan di hutan, seluruh sistemnya goyah. Kekurangan makanan di level atas atau di level bawah akan mendorong pergerakan satwa ke area yang paling stabil. Dan sayangnya, area paling stabil untuk makanan pengganti adalah pemukiman kita. Fakta gila 4. Kenyamanan kota mengubah mereka menjadi spesies urban adaptif. Ini adalah fakta paling mengejutkan dan sering membuat bulu kuduk berdiri. Hewan liar masuk pemukiman bukan karena terpaksa atau nyasar, tapi karena mereka sadar dan belajar bahwa hidup di dekat manusia itu lebih gampang, lebih nyaman, dan lebih terjamin daripada berjuang mati-matian di alam liar. Mereka bukan lagi sekadar satwa liar, mereka adalah spesies urban adaptif. Fenomena ini dikenal sebagai sinantropi, yaitu kecenderungan spesies liar untuk hidup di dekat dan mendapat manfaat dari lingkungan manusia. Dulu kita berpikir hanya tikus dan kecoa yang bisa melakukannya. Sekarang, spesies cerdas seperti kera, babi hutan, dan bahkan beberapa jenis burung predator sudah mulai mengadopsi gaya hidup ini. Inti dari adaptasi ini adalah sampah makanan. Di hutan, babi hutan harus berjalan berkilo-kilometer, menggali tanah, dan bersaing dengan satwa lain untuk menemukan akar, umbi-umbian, atau serangga. Ini membutuhkan energi besar. Di kota, cukup tunggu sampai malam, bongkar tempat sampah di belakang restoran atau pasar, dan voila,
Mereka mendapatkan kalori tinggi yang jauh lebih mudah daripada berburu di hutan. Bagi babi hutan, sampah sisa makanan manusia adalah jackpot nutrisi yang hampir tanpa resiko. Mereka belajar jadwal pembuangan sampah, mereka belajar area mana yang paling sedikit manusianya, dan mereka menjadikan pemukiman sebagai kantin permanen. Kera adalah master adaptasi ini. Mereka sangat cerdas dan punya kemampuan sosial yang tinggi. Di beberapa daerah, kera sudah belajar cara membuka kunci pintu mobil, membuka tas, bahkan mematikan keran air. Mereka tidak datang ke pemukiman hanya untuk satu kali curi makanan. Mereka membuat base camp di hutan terdekat atau di kebun kosong. Dan setiap hari mereka melakukan operasi penjarahan terencana. Mereka tahu jam berapa pasar ramai, jam berapa warga lengah, dan jam berapa waktu yang tepat untuk menyerang. Mereka menganggap manusia sebagai sumber daya yang selalu bisa dieksploitasi, bukan lagi sebagai ancaman yang harus dihindari. Fenomena ini jauh lebih menakutkan, karena ini menunjukkan adanya perubahan perilaku permanen yang diturunkan antar generasi. Anak kera yang lahir di dekat pemukiman tidak akan pernah belajar berburu atau mencari makan di hutan seperti leluhurnya. Mereka hanya akan belajar dari induknya cara meminta-minta atau mencuri dari manusia. Mereka menjadi spesies parasit yang mengandalkan kemalasan kita dalam mengelola sampah. Lalu bagaimana dengan predator yang lebih besar? Mereka juga belajar. Macan tutul di pinggiran kota belajar bahwa anjing peliharaan warga yang dilepas liarkan adalah mangsa yang lebih gampang daripada rusa di hutan yang jarang. Ular belajar bahwa got di rumah adalah tempat bersembunyi yang lebih hangat dan aman dari predasi, dan got itu langsung terhubung ke restoran tikus di bawah tanah. Intinya, hewan liar ini tidak nyasar karena bodoh, justru sebaliknya. Mereka sangat cerdas. Mereka melakukan analisis biaya manfaat. Mereka membandingkan sulit berisiko tinggi dan kalori rendah di hutan versus mudah berisiko menengah dan kalori tinggi di pemukiman. Logikanya, siapapun akan memilih yang kedua. Oleh karena itu, kita tidak hanya berhadapan dengan hewan liar yang sedang lapar, tapi kita berhadapan dengan generasi baru satwa liar yang sudah terurbanisasi dan melihat kita sebagai ladang sumber daya mereka. Fakta gila 5, jalur migrasi tradisional satwa kita hancurkan tanpa sadar. Fakta terakhir ini adalah kunci untuk memahami kenapa kemunculan satwa liar di pemukiman seringkali terasa masif atau musiman. Hewan liar masuk pemukiman bukan karena nyasar, tapi karena kita sudah memblokir jalan tol dan jalan raya tradisional yang mereka gunakan untuk perjalanan wajib tahunan mereka. Konsep Wildlife Corridor atau koridor satwa ini sangat penting. Bayangkan, jutaan tahun lalu, gajah di Sumatera sudah punya rute baku untuk berpindah dari satu area hutan ke area hutan lainnya, biasanya mengikuti sumber air atau musim buah. Rute ini sudah tercetak dalam naluri mereka. Begitu juga dengan babi hutan, macan, atau bahkan populasi serangga. Jalur ini adalah arteri yang menghubungkan populasi-populasi satwa, penting untuk pertukaran genetik dan untuk menemukan sumber daya yang berubah musiman. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bangun perumahan, perkebunan monokultur, atau infrastruktur besar tepat di atas atau memotong jalur-jalur ini. Ambil contoh paling nyata, gajah Sumatera. Ketika jalur migrasi tahunan mereka diubah menjadi perkebunan sawit, bagi si gajah itu bukan lagi hutan yang hilang, tapi itu adalah jalur yang diblokir. Secara naluriah, mereka harus terus bergerak di jalur itu, karena memori geografis mereka memerintahkan demikian. Akibatnya, mereka masuk ke perkebunan, merusak tanaman, dan akhirnya berhadapan langsung dengan pemukiman warga yang dibangun di ujung jalur tersebut. Mereka tidak menyerang secara sengaja, mereka hanya memaksakan diri melewati jalur yang seharusnya kosong. Kasus lain adalah pembangunan bendungan atau waduk. Ketika sebuah lembah dibendung dan diubah menjadi danau buatan, itu akan memutus semua jalur migrasi satwa kecil dan menengah yang melintasi lembah tersebut. Misalnya, populasi kucing hutan di sisi A lembah yang biasanya menyeberang ke sisi B untuk mencari pasangan atau jenis mangsa tertentu, kini tidak bisa lagi. Mereka terpaksa mencari jalur memutar yang jauh lebih panjang. Dan jalur memutar ini seringkali harus melewati area pertanian dan desa. Mereka tidak nyasar saat muncul di desa, tapi mereka memutar mencari jalan lain setelah jalur utamanya ditenggelamkan. Masalahnya bukan hanya pada jalan raya atau perkebunan, tapi juga pada perbedaan ketinggian. Pembangunan di lereng-lereng gunung seringkali mengganggu pergerakan satwa yang butuh berpindah dari area bawah ke area atas. Ketika kita membangun villa atau resort secara masif di lereng gunung, kita menciptakan tembok buatan yang menghalangi pergerakan vertikal satwa. Solusi dari masalah ini sebenarnya sudah ada secara teori, yaitu membangun ecoduct atau wildlife overpass underpass. Jembatan atau terowongan yang dibangun khusus agar satwa bisa melintasi jalan raya atau pembangunan tanpa kontak dengan manusia. Tapi implementasinya di Indonesia masih sangat minim. Kita lebih fokus pada efisiensi lalu lintas manusia daripada efisiensi migrasi satwa. Intinya, ketika lu lihat babi hutan menyeberangi jalan tol yang ramai di malam hari, atau rombongan kera berjalan di bahu jalan raya, mereka bukan lagi hewan nyasar. Mereka adalah pelancong yang frustrasi karena Google Maps versi alam mereka menunjukkan jalan yang sekarang sudah jadi buntu.
Mereka terpaksa menggunakan rute pinggiran yang beresiko tinggi demi menyelesaikan perjalanan wajib yang sudah mereka lakukan selama ribuan tahun. Konflik ini adalah harga yang harus kita bayar karena membangun tanpa mempertimbangkan siapa saja yang sudah punya hak jalan di sana sebelum kita datang. Jadi, setelah kita bedah 5 fakta gila ini, kesimpulannya cuma satu. Fenomena hewan liar masuk ke pemukiman kita itu bukan lagi insiden yang berdiri sendiri, tapi adalah gejala akut dari hubungan yang tidak sehat antara manusia dan alam. Ini bukan cuma masalah lapar, ini adalah masalah survival yang didorong oleh 5 faktor utama. Pertama, fragmentasi habitat yang membuat mereka stres dan terpaksa menembus blokade pembangunan karena jalur lama mereka terpotong-potong. Kedua, perubahan iklim ekstrim yang memaksa mereka menjadi pengungsi ekologi, kabur dari kekeringan atau banjir bandang menuju area kita yang lebih stabil. Ketiga, rusaknya rantai makanan di hutan yang membuat predator besar mencari menu alternatif karena mangsa utama mereka sudah hilang. Keempat, adaptasi urban, di mana hewan cerdas belajar bahwa hidup dari sampah manusia itu jauh lebih efisien dan terjamin daripada berburu. Dan yang kelima, hancurnya koridor satwa, di mana kita sudah memblokir jalur-jalur migrasi tradisional yang wajib mereka gunakan. Tanggung jawab ini sepenuhnya ada di tangan kita. Kita tidak bisa terus-terusan menganggap mereka sebagai hama yang harus dibasmi atau dipindahkan. Kita harus mulai memikirkan cara hidup berdampingan. Ini bukan berarti kita harus membiarkan harimau tidur di teras rumah, tapi ini berarti kita harus memperbaiki tata ruang kita, mengelola sampah kita dengan jauh lebih baik, dan memulihkan koridor-koridor satwa yang sudah kita hancurkan. Kalau kita tidak segera sadar, frekuensi konflik ini akan semakin tinggi. Kita akan terus melihat berita tentang ular di kloset, babi hutan di mall, atau monyet yang merampok mota. Ini adalah alarm. Alam sedang berteriak kepada kita bahwa ruang hidupnya sudah habis, dan mereka terpaksa menggunakan ruang hidup kita. Gimana pendapat lo tentang fakta-fakta ini? Mana yang paling mind-blowing? Coba komen di bawah, kita diskusiin lebih lanjut. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Faktanya Fakta, karena masih banyak lagi fakta-fakta gila di dunia ini yang siap kita bongkar tuntas. Sampai jumpa di episode berikutnya.